Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputaran News Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi pun telah kami siapkan menemani kebersamaan kita 30 menit ke depan. Ini dia 3 informasi di antaranya. Penjamret diamuk warga usai terjatuh. Paman dan ponakan duel maut di tengah sawah, 1 tewas. Minibus berpenumpang 9 orang terjun ke parit sedalam 2 meter. Dan cuplikan informasi tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, gagal kabur usai terjatuh saat mencoba kabur 1 dari 2 pemuda tersangka pelaku jambret di amuk warga. Beruntung sejumlah warga pun cepat mengamankan tersangka ke salah satu rumah warga untuk menghindari aksi main hakim lebih lanjut. Inilah detik-detik 1 dari 2 tersangka pelaku jambret yang diamankan warga saat gagal kabur usai melakukan aksi jambret di Jalan Mapaodang, Kota Makassar. Tersangka YN 21 tahun, warga Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar. Banyaknya warga yang memadati TKP sempat geram dan menganiaya tersangka saat mengetahui YN adalah 1 dari pelaku jambret yang gagal kabur usai ditinggal rekannya. Beruntung sejumlah warga di TKP langsung menyelamatkan tersangka ke dalam salah satu rumah warga hingga aksi main hakim dapat diredam. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate yang tiba di TKP langsung mengevakuasi pelaku ke mobil patroli untuk selanjutnya diamankan di Mapolsek Tamalate. Di hadapan polisi, YN mengatakan bila dirinya sama sekali tidak mengetahui bila rekan yang dibonceng menarik HP seorang wanita yang saat itu seorang diri mengendarai sepeda motor. Ia bahkan sempat menegur rekannya agar tidak menarik HP korban. Awalnya bagaimana? Kau dari mana awalnya? Awalnya saya minum. Saya minum di Goa. Mobil Coto, sempat jadi disuruh sama Umuding. Terus pulang dari situ, ada nilai itu perempuan bilang ambil kita pena, jam gue deh, mau makan ini, ambil kita Coto. Pasti dia tarik itu, lah tabang kamar di situ, jangan begitu. Nah, dapat di situ benar. Dia balap. Jadi tuh itu kau sampai dapat masa bagaimana? Dan dia jatuh sini, dia lagi suruh naik di atas motor, tak bilang jangan, tidak mau naik. Sementara itu korban membenarkan HP miliknya dirampas kedua tersangka. Bahkan tersangka sempat kabur hingga kemudian salah satu pengendara yang mengejarnya berhasil menendang motor pelaku hingga terjatuh dan diamuk warga di Jalan Andi Tonro 6, Kota Makassar. Apa yang ditarik tadi sama tersangka ini? HP-ku. Di mana tadi ditariknya? Di depan Armet. Nah, posisinya tadi itu kamu bawa motor juga? Iya, bawa. Sendiri? Sendiri. Nah, HP disimpan di mana? Di kantong motor. Oh, di dashboard motor? Iya. Nah, terus dia tarik dari sebelah kiri apa kanan? Di sebelah kiri. Nah, setelah itu? Kabur. Nah, itu berapa orang mereka? 2. Nah, terus yang menarik, yang membonceng atau dibonceng? Nggak kuperhatikan juga karena gelap yang di depan Mapolsek. Kini tersangka masih berada di Mapolsek Tamalate guna proses interogasi lebih lanjut, sementara untuk rekannya yang berhasil kabur membawa HP korban masih dalam pengejaran. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, duel maut antara paman dan keponakan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di tengah area persawahan di Kabupaten Goa. Akibatnya korban yang merupakan paman tewas di lokasi, sedangkan terduga pelaku yang merupakan keponakan mengalami luka senjata tajam. Keluarga yang melihat jasad korban berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf langsung histeris hingga jatuh pingsan.
Keluarga Jumakari Daeng Tayang, korban duel maut yang tewas di area persawahan ini langsung histeris melihat jasad korban berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Istri korban yang tak kuasa melihat suaminya sudah tak bernyawa pun jatuh pingsan di depan ruang jenazah. Korban Jumakari Daeng Tayang, 55 tahun, tewas usai terlibat duel dengan keponakannya, Saharudin Daeng Gasing, 47 tahun di tengah area persawahan, di lingkungan Mapala, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban diduga tewas usai dipukul oleh keponakannya dan wajahnya diceburkan ke lumpur. Sedangkan keponakannya mengalami 6 luka tusuk senjata tajam di tubuhnya dan langsung menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Peristiwa duel maut bermula saat keduanya bertemu di tengah area persawahan untuk menggarap sawah. Namun tiba-tiba salah paham dan adu mulut hingga terjadi perkelahian. Polisi yang tiba di TKP langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi perkelahian. Sementara senjata tajam yang digunakan korban menusuk pelaku masih dicari petugas. Menurut saksi mata saat dievakuasi, korban masih berlumuran lumpur di wajah dan sekujur tubuhnya. Aparat Satreskrim Polres Goa dan petugas Dokpol Bayangkara Makassar pun masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk menyelidiki motif duel maut ini. Tapi tidak tahu menghadap bagaimana karena naik itu di pinggir tanahnya diangkat sama itu anaknya, 2 orang anaknya angkat karena anaknya 2 orang yang dapat di rumah karena saya masih lari di tanahnya. Iya. Seperti 2 orang itu yang anaknya itu yang anak lempeng yang angkat kita. Di area persawahan terjadi perkelahian antara paman dan ponakan yang mengakibatkan paman pelaku ini meninggal dunia di TKP. Untuk lawannya sendiri? Untuk lawannya sendiri mengalami luka tusukan sebanyak 6 tusukan di bagian tubuh. Guna penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi dari ruang jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk kerja, sejumlah pegawai lingkup pemerintah Kota Makassar terlambat upacara. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menekankan semangat bekerja pada pegawai. Pemkot Makassar tidak menerapkan work from home atau WFH meski ada edaran dari pemerintah pusat, lantaran suasana arus balik di Sulsel tidak terlalu padat. Hari pertama masuk kerja pasca Lebaran 2024, pemerintah Kota Makassar menggelar apel perdana di halaman Balai Kota Makassar. Apel perdana ini dipimpin Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang diikuti hampir seluruh pegawai lingkup Pemkot Makassar. Meski begitu, masih saja ada beberapa pegawai yang terlambat mengikuti apel sehingga harus menunggu di luar pagar. Wali Kota Makassar mewanti-wanti pegawai untuk tidak menambah libur pada saat hari kerja mulai aktif. Sanksi pun menanti berupa penundaan atau pengurangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Di hari pertama masuk kerja, pemerintah Kota Makassar tidak menerapkan work from home atau bekerja dari rumah pasca cuti bersama Lebaran 2024, meski ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 01 Tahun 2024. Alasannya karena arus balik di Sulawesi Selatan tidak terlalu padat atau macet seperti di Pulau Jawa. Dalam amanatnya di hadapan peserta apel, Wali Kota Makassar berharap para pegawai untuk terus meningkatkan semangat bekerja, terutama dalam mewujudkan program-program di sisa akhir masa jabatannya.
Ada sanksi. Kita sudah perintahkan BKD untuk memberi sanksi, bisa penundaan TPP, bisa penurunan TPP, dan bisa lebih serius lagi. Kan banyak tingkatan. Kalau TPP itu kayak Tommy, dia Tapi mayoritas hadir sini. Ya, ASN-nya. mayoritas hadir semua. Saya lihat kepala SKB hadir semua. Usai apel, Wali Kota Makassar juga menggelar halal bihalal dengan salam-salaman dengan para pegawai. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jasad Jumiati, korban pembunuhan suaminya sendiri yang menyisakan tulang belulang, dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Semasa hidupnya, Jumiati dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan penyayang terhadap keluarganya. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jasad Jumiati yang menyisakan tulang di tempat pemakaman umum di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga baik anak dan saudara kandung korban tak menyangka korban harus meninggal secara tragis akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri yang terjadi sejak tahun 2018 lalu. Kakak kandung korban Dewi mengatakan pelaku H dinilai sangat temperamental terhadap korban Jumiati dan beberapa kali pelaku H tidak segan-segan memukul korban Jumriati di hadapan keluarganya sendiri. Sang kakak pun terakhir kali bertemu dengan korban Jumriati sejak tahun 2017 di saat meninggalkan rumah orang tuanya dan ikut bersama suaminya H. Pihak keluarga pun sudah tidak pernah lagi mendapat kabar dari Jumriati hingga diberitahu jika korban telah meninggal dunia sejak 6 tahun lalu. Pihak keluarga pun berharap agar pelaku yang tak lain suami korban sendiri dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Bu, ini terakhir ketemu sama adik ibu itu pada tahun 2017 ya. Itu bisa dijelaskan setelah itu sudah tidak ada komunikasi lagi? Iya, itu dia pernah datang itu di saat dia acara keluarga. Tak datang, kita ada semua. Setelah itu dia pulang kembali di rumahnya. Setelah itu 1 bulan kemudian datang suaminya sama anaknya mencari si korban, adik saya. Setelah katanya sudah 3 hari tidak ada di rumahnya. Terus dia datang di rumah mencari, tapi kita tidak tahu keadaan di rumahnya di sana bagaimana. Dia cuma saya jawab, dibilang tidak pernah datang mamamu semenjak kepergian dari rumah sini. Oh, tapi info yang dia bawa ke sini apa Bu suaminya? Berita sudah katanya 3 hari dia datang mencari di rumah, katanya sudah 3 hari tidak ada. Sudah 3 hari meninggalkan rumah. Oh, ada. Ya. Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga Jumriati menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri hingga meninggal dunia pada tahun 2018 silam. Ironisnya, jasad korban dikuburkan dengan semen dan pasir di belakang rumah. Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku berpura-pura jika korban kabur bersama lelaki selingkuhannya. Pembunuhan ini terungkap setelah anak korban melapor perbuatan ayah kandungnya ke polisi. Dari Makassar, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Kasus suami bunuh istri lalu jasadnya dikubur di belakang rumah terus bergulir. Selain memeriksa pelaku, polisi juga melakukan pemeriksaan 9 saksi lainnya. Kejadian sebenarnya bukan Februari 2018 melainkan Agustus 2017 yang dilatar belakangi kecemburuan yang menduga korban berselingkuh. Inilah lokasi belakang rumah pelaku untuk mengubur jasad almarhum Jumiati 35 tahun. Pelaku Hengki Talik usia 43 tahun tidak lain suaminya sendiri menimbun dengan tanah agar tidak menimbulkan bau amis hingga bisa menimbulkan kecurigaan tersangka. Rumah sederhana dengan lebar 3 meter dan panjang 6 meter ini berada di Jalan Kandea 2,
Lorong 116, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah ini juga menjadi saksi bisu aksi sadis pelaku melakukan KDRT. Kekerasan fisik yang dilakukan pelaku Hengki dilatar belakangi kecemburuan yang menduga korban berselingkuh. Namun tidak terbukti, bahkan kedua anak gadisnya pun tak luput dari pukulan karena membela sang ibu. Perkembangan pemeriksaan penyidik Polrestabes Makassar hingga hari ini, selain memeriksa pelaku, polisi juga melakukan pemeriksaan maraton terhadap 9 saksi lainnya, mulai dari anak korban, tetangga, hingga warga yang sempat mengontrak rumah tersebut. Hasilnya terungkap korban tewas karena KDRT. Setelah mengubur korban, pelaku bersama 2 anaknya lalu berpindah tempat tinggal di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Rumah itu merupakan kediaman orang tua pelaku. Setelah masa 6 bulan, rumah itu lalu dikontrakan. Fakta baru juga terungkap jika kejadian ini sebenarnya bukan Februari 2018, melainkan Agustus 2017, setelah polisi melakukan konfrontir dengan sejumlah pengakuan korban dan petunjuk lain dalam penyelidikan. Polisi juga telah mengirimkan sampel tulang korban ke Lab 4 Mabes Polri guna pemeriksaan informasi genetik lebih lanjut terkait identitas korban. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan juga kita konfrontir dengan tersangka, kemudian juga kami buka digital forensiknya, kita temukan bahwa kejadian tersebut itu terjadi pada bulan Agustus 2017. Jadi 2017 ya kejadian berdasarkan daripada konfrontir, kemudian juga ada digital forensik. Nah, dari kejadian ini dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pelaku diperoleh fakta bahwa motif daripada pembunuhan ini adalah karena faktor kecemburuan atau faktor cemburu dari pelaku, yang dimana pada saat kejadian itu si korban atau istrinya ini diduga berkomunikasi, berhubungan dan bersama-sama dengan pacar lamanya. Diketahui kejadian ini terungkap berawal saat anak sulung pelaku berinisial DA, 17 tahun, melapor ke Polrestabes Makassar terkait kekerasan anak yang dilakukan ayahnya atau pelaku. Belakangan anak tersebut memberi pengakuan mengejutkan ke penyidik jika ibunya tidak kabur dengan pria lain, melainkan dikubur oleh pelaku di belakang rumah. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati dan dipenjara seumur hidup. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, adu banteng, 2 pengendara motor, 1 orang tewas di tempat. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga kelelahan saat mengemudi, sebuah mobil pick-up hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam 30 meter di Kabupaten Goa. Beruntung sopir berhasil selamat keluar dari mobil dan hanya mengalami luka ringan. Mobil pick-up bernomor polisi DD 8915SM yang dikemudikan Daeng Beta 57 tahun ini tiba-tiba terperosok dan terjun ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Poros Malino, Dusun Bontoloe, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Sang sopir yang mengalami kecelakaan tunggal berhasil selamat dan keluar dari mobilnya usai kecelakaan. Kecelakaan tunggal yang terjadi di kilometer 65 Poros Malino ini sempat menjadi tontonan pengendara yang melintas hingga terjadi kemacetan di jalur mudik menuju Kabupaten Sinjai. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi pada Minggu siang 14 April 2024.
Mobil yang dikendarai Daeng Beta tiba-tiba oleng ke kiri hingga terjun ke jurang. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi kelelahan saat mengemudi dari arah Malino. Karena sopir mengalami kelelahan, akhirnya mungkin oleng, akhirnya kendaraan tidak menuju terjun ke jurang. Itu jurangnya kalau boleh tahu kedalaman berapa? Sekitar kurang lebih 30 meter. Peristiwa kecelakaan tunggal ini pun hingga kini belum dilaporkan oleh korban, sementara mobil pick-up yang masuk ke jurang telah dievakuasi oleh warga pada Senin sore. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, diduga melaju dengan kecepatan tinggi, 2 pengendara motor terlibat tabrakan di jalur menikung di Kabupaten Goa. Akibatnya, 1 orang tewas di tempat dan 2 lainnya kritis di lokasi. Keluarga korban tewas yang tiba di lokasi histeris. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik sesaat setelah terjadinya tabrakan antar 2 pengendara sepeda motor di Jalan Poros Sapaya, Dusun Bilampang, Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat adu banteng 2 pengendara motor ini, 1 orang tewas di tempat dan 2 korban lainnya kritis. Keluarga korban tewas tak kuasa menahan duka hingga akhirnya histeris di lokasi kejadian. Korban tewas diketahui bernama Baharudin Daeng Bila, 45 tahun, langsung disemayamkan di rumah duka, sedangkan 2 korban yang kritis masing-masing Suaib Daeng Pasang, 60 tahun, dan Muhammad Jeffrey, 27 tahun, kini menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Peristiwa kecelakaan terjadi saat 2 korban Baharudin dan Suaib yang berboncengan mengendarai motor Mio melaju dari arah Jalan Poros Sapaya menuju Jalan Bili-Bili. Namun dari arah berlawanan melaju kencang sepeda motor yang dikendarai Muhammad Jeffrey hingga menabrak kedua korban yang berboncengan. Petugas unit Lakalantas Polres Goa yang menerima laporan adanya kecelakaan langsung melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti terjadinya tabrakan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat jalan yang menikung serta pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tadi meninggal dunia 1 dan yang 2 orang itu sementara mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Memang jalurnya menikung, Pak? Betul, untuk lokasi tersebut adalah jalur menikung, kurang adanya rambu-rambu maupun marka jalan di lokasi tersebut. Menurut informasi dari keluarga, yang dari pihak pengendara sepeda motor Yamaha Mio itu, penyampaian dari keluarganya hendak pergi ke pesta. Kalau yang satunya sendiri, pemotor satunya? Untuk pemotor satunya belum kita ambil keterangannya. Guna penyelidikan, 2 motor yang terlibat kecelakaan langsung diamankan di Mapores Goa sebagai barang bukti. Penyebab pasti kecelakaan maut ini kini dalam penanganan unit kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Skuad PSM Makassar nyaris tidak berangkat ke Balikpapan untuk menjamu tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patakan, Kalimantan Timur. Pasalnya, tiket keberangkatan tujuan Balikpapan ludes terjual akibat membludaknya pemudik. Manajemen PSM Makassar terpaksa mencarter pesawat mengangkut 38 orang pemain, pelatih, dan ofisial PSM Makassar. PSM Makassar akan menjamu tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pekan ke-31 Selasa malam nanti di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur selaku home base sementara musim ini.
Namun di tengah persiapan keberangkatan menuju Balikpapan dari kota Makassar, Senin kemarin bertepatan puncak arus balik Lebaran, skuad PSM Makassar pun nyaris tidak berangkat ke Balikpapan, Kalimantan Timur akibat tiket pesawat ludes terjual ke pemudik tujuan Balikpapan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Karena kewalahan mencari tiket, manajemen PSM Makassar terpaksa mencharter satu pesawat ATR Wings Air yang dapat mengangkut 80 penumpang ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menghadiri pre-match conference dan official training Senin petang kemarin. Sebanyak 38 pemain, tim kepelatihan dan official tim PSM Makassar akhirnya berangkat ke Balikpapan, Kalimantan Timur pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi manajemen terpaksa mencarter satu pesawat jenis ATR. Iya. Karena memang kita terkendala untuk mendapatkan tiket penerbangan direct Makassar ke Balikpapan. Oh, pasca Lebaran ya? Iya, atau kita mau mencari Makassar kemudian transit ke tempat suatu tempat kemudian ke Balikpapan, itu nggak ada, sulit. Oke. Infonya sih katanya karena ini ya, karena lagi rame-ramenya arus balik. Oke. Kita sudah coba cari sejak beberapa hari yang lalu. Alternatif ya penerbangan? Iya, tidak ada. Tidak ada tiket penerbangan yang langsung ke Balikpapan ataupun transit. Jadi terpaksa kita tadi charter. Saat ini skuad Juku Eja pasukan Ramang PSM Makassar bertengger di posisi 12 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 38 poin, sementara tamunya Laskas Mahesa Jenar PSIS Semarang bertengger di posisi kelima dengan raihan 47 poin pada klasemen sementara Liga 1. Dari Balikpapan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga sopir dalam kondisi pengantuk saat berkendara, minibus berpenumpang 9 orang terjun ke parit sedalam 2 meter usai menabrak tiang listrik dan pohon yang berada di pinggir Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Akibatnya sejumlah penumpang dilarikan ke puskesmas terdekat setelah mengalami luka ringan, sedangkan minibus rusak parah. Pemilikan, Polide namun Tangerang, Raya Ador, masih ada nama mula. Dari rekaman video amatir, minibus berpenumpang 9 orang ringsek setelah masuk ke parit sedalam 2 meter yang berada di depan rumah warga di Jalan Poros Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Sejumlah penumpang yang mengalami luka ringan lalu dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Kecelakaan tunggal ini sontak menghebohkan warga maupun pengguna jalan lainnya hingga sempat menimbulkan kemacetan lantaran sejumlah kendaraan berhenti di pinggir jalan yang merupakan jalur Trans Sulawesi. Diketahui minibus ini memuat 10 orang berangkat dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menuju ke Kota Makassar. Kepolisian lalu lintas Polres Maros yang menerima laporan ini langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi, serta melihat kondisi para penumpang yang dilarikan ke puskesmas terdekat akibat mengalami luka ringan. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika minibus berpenumpang 9 orang ini bergerak dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke Makassar. Namun naas saat tiba di lokasi, minibus ini tiba-tiba oleng lalu hilang kendali, kemudian menabrak tiang listrik dan berhenti usai menabrak pohon dan masuk ke parit sedalam 2 meter. Selamat semua ya, Bu? Iya, selamat semua. Ibu, ini rumah di sini ya, Bu? Kejadian ini kaget ya dari pemilik rumah ya, Bu? Kaget Kak, DRK di dalam rumah Kak. Terus? Pas keluar Kak, ya dibawa di sini mobil Kak. Iya. Tapi kalau dilihat orang di dalam mobil itu kondisinya gimana, Bu? Dia tidak kuliah di dalam, di situ di rumah-rumahnya dulu semua. Belakangnya kami sudah cek korban di rumah sakit, puskesmas, kemudian olah TKP-nya, kemudian nanti koordinasi dengan pemilik mobil apakah mereka akan evakuasi sendiri mobilnya atau melakukan. Kalau dugaan sementara apa ini, Dan? Dugaan mengantuk. Mengantuk ya, Dan? Jauh. Hingga saat ini minibus yang mengalami rusak parah di seluruh bodi kendaraan masih berada di lokasi.
Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pemilik mobil untuk posisi evakuasi kendaraan, namun kasus kecelakaan tunggal ini diselesaikan secara kekeluargaan dan akan mengganti rugi kerusakan ini. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah bertingkat ambruk ke sungai di Dusun Babana, Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Rumah sekaligus dijadikan sebagai sarang walet ini ambruk saat air sungai meluap. Inilah video saat warga merekam detik-detik sebuah rumah berlantai ambruk ke sungai di Dusun Babana, Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Rumah tinggal yang juga dijadikan sebagai sarang burung walet ini ambruk saat air sungai meluap akibat hujan deras terjadi. Derasnya air sungai membuat tanah di sekitar rumah ini abrasi dan membuat pondasi rumah hanyut terbawa arus. Ambruknya rumah yang berdiri di bantaran sungai ini juga membuat kepanikan warga. Beruntung saat kejadian, rumah sudah dalam keadaan kosong dan penghuni rumah telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kejadiannya hari kemarin itu Pak, pas hujan terus di penghulu dari traktor enrekan sehingga terjadi banjir di Dusun Babana, Desa Bababinanga. Kejadiannya karena pas naik air pasang dari laut, terus air dari penghulu juga ketemu di dusun sehingga meluap di permukiman. Akibat kejadian ini, kerugian yang dialami pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sosial untuk edisi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan tayangan RCTI menarik lainnya. Saya Nana Jamal, jaga seluruh kesehatan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum.